Pernah dengar pepatah, lebih baik mati daripada menanggung malu? Nah, di sebuah pulau di Indonesia, pepatah itu bukan sekedar kata-kata. Itu adalah sebuah kode hidup yang udah membentuk sebuah budaya selama ratusan tahun. Selamat datang di Madura, pulau yang ditempa oleh kehormatan. Ini dia kuncinya. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Artinya ya itu tadi, lebih baik mati daripada menanggung malu. Falsafah ini tuh udah mendarah daging, udah jadi semacam DNA buat orang Madura. Kalau kita paham prinsip ini, kita bakal mulai ngerti segalanya tentang mereka. Cuma dari satu gagasan ini loh, tapi ini yang jadi fondasi sejarah mereka, tradisi mereka bahkan sampai identitas mereka di zaman modern. Nah, untuk benar-benar paham, kita harus mundur sedikit, lihat dari mana mereka berasal. Oke, bagian pertama. Untuk memahami orangnya, kita harus paham dulu tanahnya. Kita akan lihat gimana sebuah pulau yang kondisi alamnya keras bisa membentuk orang-orang yang begitu tangguh. Sejarah Madura ini ternyata panjang banget ya. Jejaknya itu bisa kita tarik mundur sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Dan yang menarik, Madura itu seringkali punya peran penting kayak waktu Arya Wiraraja bantu mendirikan Majapahit, tapi di saat yang sama posisinya sering berada di bawah bayang-bayang kekuatan besar yang ada di Jawa. Nah, disinilah karakter mereka ditempa. Coba bayangin, tanahnya itu kurang subur, cenderung keras. Kondisi ini mau nggak mau memaksa masyarakatnya jadi super tangguh dan mandiri. Mereka nggak bisa cuma bergantung sama tanah, jadi mereka melihat ke laut. Makanya mereka jadi pelaut dan pedagang yang ulung, menyebar kemana-mana. Nah, sekarang kita lihat gimana karakter tangguh ini diekspresikan dalam budaya mereka. Di bagian inilah kita akan melihat aturan kehormatan itu benar-benar hidup dan beraksi. Kalau kita coba bedah, inilah pilar-pilar karakter orang Madura. Mereka itu pekerja keras dan uletnya luar biasa, sangat mandiri, dan ya bisa dibilang temperamental, apalagi kalau kehormatan mereka diusik. Tapi di atas semua itu, ada satu nilai yang jadi pusatnya, yaitu harga diri. Terus gimana caranya menunjukin harga diri, kerja keras, dan kebanggaan komunitas secara bersamaan? Di Madura, jawabannya ada di sebuah tradisi yang sangat spektakuler dan ikonik. Jangan salah ya, karapan sapi ini bukan sekedar balapan. Jauh lebih dari itu. Ini adalah pertaruhan gengsi. Kemenangan itu bisa langsung mengangkat status sosial pemilik sapinya dan membawa kebanggaan buat satu desa. Coba deh bayangin suasananya, sorak-sorai penonton, debu yang diterbangan, diiringi musik saronen yang membakar semangat. Wah, ini adalah perayaan kerja keras yang paling nyata. Nah, ngomongin soal kehormatan yang diinjak-injak, di masa lalu ada tradisi yang namanya carok. Ini adalah cara yang ekstrem, jalan terakhir untuk memulihkan harga diri yang udah terluka parah. Tapi penting banget buat dicatat ya, ini adalah tradisi historis yang kompleks, dan seiring berjalannya waktu, masyarakat Madura sekarang semakin beralih ke jalur hukum untuk menyelesaikan konflik. Tapi ekspresi budaya Madura nggak berhenti di situ. Lihat aja kekayaan seni mereka. Ada batik tulis dengan warna-warnanya yang berani, seakan mencerminkan semangat mereka. Lalu keahlian menempa keris dan celurit. Ini bukan cuma soal senjata, tapi simbol ketangguhan. Dan tentu, alunan musik saronen yang selalu jadi denyut nadi di setiap perayaan. Oke, dari akar tradisi yang begitu kuat, sekarang kita lompat ke era modern. Gimana ya Madura, dengan identitasnya yang begitu kental, menavigasi tantangan dan peluang di masa kini? Lihat angka ini. 5.438 meter. Itulah panjang jembatan Suramadu yang monumental. Sejak dibangun tahun 2009, jembatan ini secara fundamental mengubah nasib Madura selamanya. Ini bukan cuma jembatan, ini adalah sebuah gerbang. Gara-gara jembatan ini, untuk pertama kalinya, Madura itu terhubung langsung dengan pusat ekonomi di Surabaya. Efeknya? Wah, kemana-mana. Pembangunan infrastruktur digenjot, pariwisata mulai tumbuh, dan industri kreatif lokal jadi punya akses pasar yang jauh lebih luas. Grafik ini nunjukin pergeserannya dengan sangat jelas. Sektor tradisional seperti garam dan pertanian tentu masih ada. Tapi lihat deh, lonjakan di sektor pariwisata dan industri kreatifnya. Ini bukan sekedar diversifikasi ekonomi, ini adalah Madura yang sedang menulis ulang cerita masa depannya. Jadi, inilah tantangan utamanya sekarang. Di satu sisi, masyarakat Madura memegang teguh warisan mereka. Nilai agama yang kuat, rasa kehormatan, dan ikatan keluarga yang erat lewat tradisi seperti toron. Tapi di sisi lain, mereka juga merangkul perubahan. Ada akses ke pendidikan modern, pengaruh globalisasi, dan peluang ekonomi baru.
Ini adalah sebuah aksi penyeimbangan yang sangat dinamis. Intinya di sini, kisah Madura ini bukan soal tradisi versus modernitas, sama sekali bukan. Tapi ini adalah tentang bagaimana sebuah budaya dengan akar yang sangat kuat belajar untuk menari dengan perubahan, menyerap hal-hal baru tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar, yang relevan buat kita semua. Perjuangan Madura menyeimbangkan warisan dan kemajuan itu kan sebenarnya cerminan dari tantangan yang kita semua hadapi. Ini jadi pengingat yang kuat bahwa masa depan itu nggak harus menghapus masa lalu. Justru mungkin keduanya bisa saling memperkuat. Sesuatu untuk kita renungkan kan?